Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video debat di mana duo Irma kembali membungkam anak Abah yakni Mas Angga dan Bang Said Didu. Pada momentum kali ini Irma Huta Barat dan Ibu Irma Suryani kembali melabrak dua anak Abah yakni Mas Angga dan Bang Said Didu karena telah meremehkan program Jenius yang kemudian diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka yakni Lapor Mas Wapres. Jadi tak perlu berlama-lama seperti apa keseruan dan menariknya duo Irma bungkam anak Abah, kita simak videonya berikut ini. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menanggapinya pengaduan ataupun akses langsung terhadap pemimpin itu tentu saja positif. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru ya Bang Karni ya. Sebelumnya sudah pernah ada dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sejak 24 tahun yang lalu bahkan sudah membuka akses terhadap keluhan dari rakyatnya. Dan memang ini adalah kalau saya melihatnya sebagai salah satu upaya untuk perbaikan sistem. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, ada yang menyangkut sistem sehingga tidak bisa. Begitu pengaduan diterima lalu selesai. Dan saya tadi mendengar pengaduan dari Ibu dan Bapak. Memang banyak terjadi hal seperti itu ya Ibu, mudah-mudahan memang bisa ditanggapi, kan harapannya agar ditanggapi. Jadi kalau saya melihatnya dulu di Seoul itu pernah ada program Open tahun 2000 itu Bang. Saya ke sana waktu itu dengan Om Emil Salim, diundang oleh OECD dalam acara Combat Corruption. Salah satu cara untuk memperbaiki sistem itu bukan hanya menanggapi keluhan masyarakat, tetapi ada perbaikan sistem yang bisa membuat pelayanan menjadi lebih baik dan juga ada transparansi sehingga setidaknya kecurangan atau kesalahan dalam sistem itu bisa diperbaiki. Dan dalam hal ini saya melihat mungkin Mas Gibran berpikir bahwa rakyat yang banyak mengadu itu bisa dibantu dengan membuka posko ini. Dan saya yakin bahwa akan ada nanti pengumpulan data mungkin ya, karena tidak begitu banyak yang bisa didengarkan juga. Dibukanya saluran ini tadi saya dengar dari Ibu dan Bapak sudah ke DPR, sudah ke rumah sakit, sudah ke wakil rakyat, sudah ke banyak tempat. Artinya kan banyak sekali yang mampet. Bukan hanya di satu kementerian atau satu instansi, tetapi banyak sekali keluhan yang menyangkut masalah tanah, mafia tanah kita tahu juga marak, lalu juga pelayanan kesehatan yang masih tetap terus diperbaiki, dan itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa diadakan perbaikan dalam administrasi pemerintahan yang baru dari Presiden Prabowo ini. Saya pikir sebagai anak muda ya, mungkin Mas Gibran juga ingin mendengarkan langsung dari masyarakat dengan tanpa ada birokrasi yang menghalanginya. Itu saja. Secara positif saya melihatnya seperti ombudsman. Tadi kan dikatakan ombudsman sudah ada, tempat pengaduan sudah ada. Dan kalau seandainya ini berhasil untuk perbaikan sistem, saya pikir bisa ditiru oleh para menteri, oleh para pejabat, baik wali kota, gubernur, dan semua yang sebetulnya adalah pelayan rakyat. Jadi memang dalam birokrasi tidak secepat kilat bisa selesai ya Ibu Bapak. Namun setidaknya kalau saya dimintai pendapat, ini adalah hal yang namanya juga membuka diri. Jadi ada kebaikan di sana. Ya, tetapi ada yang menganggap bahwa ini kerjaan
di bawah sebetulnya gitu. Artinya levelnya wali kota, paling tinggi gubernur. Jadi kalau ini diambil alih oleh wakil presiden, menurut mereka ketinggian dan nanti bisa overlap dengan instansi yang di bawah. Karena harusnya ini kan diserahkan ke menteri-menteri yang bersangkutan. Itu pendapat dari bawah. Iya, saya pikir pejabat apapun jabatannya ya Bang ya harus bisa diakses oleh rakyat. Dan memang banyak sekali yang perkara yang harus diurus. Ada LBH sudah mengadu pun juga masih belum selesai. Tadi saya katakan ada ombudsman, dan ini adalah satu keterbukaan yang dimulai. Saya berharap bahwa ini akan menjadi perbaikan sistem ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa apa yang menjadi masukan yang belum bisa diperbaiki bukan hanya satu persatu pengaduan, tapi the whole system yang harus diperbaiki. Karena saya percaya bahwa yang mengadu persoalan seperti Bapak kemukakan bukan hanya Anda sendiri, tapi banyak ya Pak ya. Tapi paling tidak ada yang berani speak up, ada yang berani mengadu, dan Bapak dan Ibu itulah yang akan menjadi inspirasi. Kalau saya bilang, saya pikir masalahnya bukan hanya pada pengaduan saja Bang Karni, tapi kebanyakan masyarakat itu voiceless. Mereka takut untuk berbicara, mereka takut untuk mengemukakan kesulitannya, dan ada gap yang sangat besar terhadap petinggi-petinggi atau pejabat. Kalau melihat dari sisi itu, maka saya pikir apapun jabatannya, pintunya bukan hanya pintu rumah, tetapi pintu telinga dan juga hatinya harus dibuka untuk masyarakat. Jadi bukan dilihat dari tinggi rendahnya jabatan, kalau menurut saya malah bagus Bang Karni. Jadi mendekatkan apapun jabatannya kan tetap pelayan terhadap rakyat Indonesia atau masyarakat. Ya, tapi ada juga yang anggap bahwa ini yang dilakukan ini sekedar pencitraan agar Wapres tetap muncul di media, jadi sorotan TV. Ada yang ngomong begitu tuh. Gimana tanggapan Ibu? Artinya yang dicari opini publik agar positif terhadap Wapres. Ya, kalau pencitraan atau ingin supaya opini publik baik, saya pikir semua pejabat, semua anggota dewan, dan juga yang berada dalam pemerintahan memerlukan itu. Pertanyaannya adalah apakah ada hasilnya yang akan kita lihat dalam 6 bulan atau mungkin 6 minggu ke depan dan 1 tahun ke depan. Saya hanya berpikir semoga ini bisa menjadi seperti bank data dari masalah-masalah yang selama ini tidak berani dikemukakan, akhirnya menjadi terbuka. Karena di mana-mana juga sudah ada pengaduan. Kalau saya nggak salah, setiap instansi rumah sakit maupun instansi-instansi yang lain juga memiliki pos pengaduan ya. Namun mungkin tidak mendapat perhatian. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Artinya harus dari atas, harus bottoms up. Harusnya bottoms up ya, tapi kan ini nggak harus top to bottom. Maka harus ke yang jabatannya lebih tinggi. Abang juga tahu kalau yang mengadu kemudian tidak didengarkan, lalu ada yang nelfon Wapres ataupun menteri ataupun atasannya, pengaduan itu akan lebih cepat diselesaikan. Dan saya pikir itu masih terjadi. Fenomena top to bottom ini yang masih ada karena memang masih sangat patronism masih ada ya Bang ya, sehingga apabila yang tidak bisa diselesaikan, mungkin kalau ada perhatian dari atas bisa dapat tindakan lebih cepat. Jadi saya bilang bahwa sebetulnya saya melihatnya lebih luas lagi gitu loh Bang. Ini to listen to the people who wants to speak, yang selama ini tidak sempat didengarkan. Ya kan Bang? Berani speak up mereka setidaknya. Berani bicara di ILC,
berani datang jauh-jauh. Saya kagum dan saya salut dengan Bapak dan Ibu. Harusnya semua orang bisa bersuara seperti itu. Karena kalau satu tidak didengar, dua lebih keras lagi, tiga lebih banyak lagi, dan saya pikir lebih banyak orang yang berbicara, lebih terbuka dan lebih banyak transparansi, kita bisa memperbaiki banyak sistem di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada Saya nggak usah jawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program, kalau Anda tahu ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah, saya kasih tahu, sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin, dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol, bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Gitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana, bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster.
Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada, itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Kenapa? Kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar. Iya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Om bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI. Ya. Pemda nggak ngurus. Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda. Dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan Dinas Sosial Pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah, itu kita buktiin, kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos, belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya. Untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas.
Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang kayak lagu Syahrini aja, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi, nggak usah dimaki-maki, cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju.